Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, hari ini bagaimana kabarnya dengan? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kerahmatan, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan karunia wedhus sing monak-manak broa brai, amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan lakukan konten edukasi tentang kegemukan ya. Jadi kegemukan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gemuk suatu atau seekor domba. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegemukan terhadap domba tersebut. Bukan hanya pakan, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang mungkin bisa menghambat atau menyebabkan domba tersebut gemuk maupun tidak gemuk. Faktor yang pertama tentu pakan, teman-teman. Faktor pakan ini, jadi domba ini kan tak jelentrehin sih. Domba ini merupakan makhluk atau hewan herbivora yang pada dasarnya mereka ini memakar tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dari tumbuhan maupun dari legum-leguman yang berupa rambanan. Tetapi dengan beriring berjalannya waktu, domba-domba ini diberikan pakan tambahan berupa konsentrat guna meningkatkan tumbuh kembang dan daya kembang dari genetik domba tersebut. Jadi konsentrat ini mempengaruhi pertumbuhan domba, teman-teman. Pemberian konsentrat ini juga turut serta mempengaruhi tingkat kegemukan seekor domba. Yo, betul notifikasi ini. Dan juga teman-teman, selanjutnya pemberian konsentrat secara secara kontinu atau secara terus-menerus akan juga turut mempengaruhi tingkat bobot akhir dari pertumbuhan domba tersebut. Misal domba Texel bobot akhirnya yang harusnya 70-80 kilo, tetapi jika tidak diberikan konsentrat maka bobot finalnya mungkin hanya 60 kilo, 65 kilo dan seterusnya. Dan pemberian konsentrat ini juga berpengaruh terhadap tingkat BCS. BCS itu ada tabelnya ya, tabel untuk mengetahui skor kegemukan suatu atau seekor individu, baik domba maupun sapi, teman-teman. Dan faktor selanjutnya berupa faktor genetik. Tentu domba yang genetiknya unggul atau bisa dibilang domba ras, maka akan lebih cepat untuk gemuk, teman-teman, ketimbang domba-domba non ras atau domba-domba ya mungkin bisa juga disebut dengan domba lokal maupun domba kacang. Tentu gelis-gelisan gemuk misal digemukkan dalam waktu 2 bulan yang pertumbuhannya akan signifikan, bobotnya munggahe dhuweder kayak kurva ngene, tentu merupakan domba ras, teman-teman, seperti domba cross Texel, domba cross merino, domba-domba komposit. Ini pertumbuhannya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan domba-domba lokal. Tetapi jika domba ras tersebut tidak bertumbuh dengan cepat, maka memang sudah keturunannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara pakan dan keturunannya, teman-teman. Ini juga domba-domba ras tapi pertumbuhannya cenderung lambat karena induknya trouble, tidak keluar susu dan lain sebagainya. Oh ya, bukan hanya domba ras yang dapat unggul pertumbuhannya, tetapi domba lokal yang postur dan tulangnya dikatakan unggul juga bisa bertumbuh secara signifikan, baik pertumbuhan bobot, pertumbuhan tulangan dan lain sebagainya. Jadi kalau milih domba itu jangan sampai domba iseng gegere mingkup gitu, teman, seperti huruf V gitu. Usahakan cari domba yang yang tulang belakangnya lebar, didemek atau dipegang itu marem, begar gini, teman-teman, tidak mingkup seperti ini. Yang saya amati domba-domba yang tulang belakangnya cenderung mingkup maka akan mengalami pertumbuhan lebih lambat ketimbang domba-domba yang tulang belakangnya cenderung lebar. Aku ketoken duwe domba yang mingkup.
Oh gak duwe deh wis tak delu adek. Nek sing kawin teman-teman. Oh ya, untuk pertumbuhan selanjutnya yang mempengaruhi apa ya? Yang mempengaruhi kegemukan, tingkat kegemukan yang selanjutnya adalah tingkat sanitasi dari kandang pemilik atau kandang owner ya, atau kandang domba tersebut. Jadi teman-teman, hal ini juga hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan domba. Bayangkan wawon, jika sanitasinya buruk, pembuangan limbahnya buruk, amoniak bertebaran di udara, maka tentu kondisi kesehatan dari domba tersebut akan terganggu. Bisa mengalami yang dinamakan pneumonia. Pneumonia itu semacam cairan yang menumpuk di paru-paru yang diakibatkan oleh kandang yang sanitasinya buruk. Amonianya munggah terhirup oleh domba secara menaun atau secara terus-menerus, akhirnya terjadi pneumonia. Pneumonia itu mirip seperti orang yang kena COVID, teman-teman. Jadi yang kena COVID kemarin kan banyak banget yang kena pneumonia itu, sing ambekane angel, cenderung irungnya atau ingusnya meler terus gitu, teman-teman. Dapat diindikasikan sebagai gejala pneumonia. Jadi harus cepat-cepat dipanggilkan mantri jika muncul gejala seperti itu, karena ini bersifat mematikan, teman-teman. Kalau obatnya sebenarnya amoxicillin, tetapi ojo mau atasi dhewe, ben diatasi mantri wae. Oh ya, ada faktor selanjutnya yang mendukung tingkat kegemukan seekor domba. Yang selanjutnya ada faktor kebebasan domba tersebut dari parasit. Jadi teman-teman, sanitasi itu juga berpengaruh terhadap kebebasan parasit di kandang. Jadi parasit domba itu menular dari feses, teman-teman. Biasanya kan domba ini kan cenderung kayak gini kita. Nah, cenderung kayak gini iki. Nek kancane lek gak sengaja kena cangkem ya atau kena mulut ya, itu bisa mengakibatkan penularan cacing, teman-teman, terhadap populasi yang ada di kandang tersebut. Jadi kalau bisa kandangnya lemprak, terus rutin melakukan obat cacing, dan kandangnya kalau bisa panggung dan rutin melakukan obat cacing, dan juga apa untuk menghindarkan dari parasit. Oh ya, proses fermentasi maupun silase pakan juga menurunkan secara signifikan tingkat parasit yang ada di pakan. Jadi yang jenengan tahu, yang jenengan harus tahu bahwasanya rumput-rumput liar itu rawan terhadap cacing. Lek mangkano aku menganjurkan lek gak di PP harus ada pemosesan rumput liar, meskipun jenengan ngaret juga harus melakukan pemosesan pakan. Yang pertama bisa dikeringkan, bisa juga disilase, bisa juga difermentasi untuk pakan tersebut. Tujuannya untuk apa? Gak usah muluk-muluk untuk gemuk, tujuannya hanya untuk menghindarkan domba-domba tersebut dari parasit yang bersifat merugikan jenengan, baik cacing hati, cacing lambung, cacing pita, juga terhindar dari apa sing jenenge penyakit sing jenenge berengen atau orf. Kalau orang-orang sini nganggapnya berengen atau orf itu disebabkan oleh rumput liar yang diret pada saat masih muda. Oh ya, ada juga parasit yang selanjutnya, teman-teman. Parasit ini cukup jengkel nih, yaitu kutu, teman-teman. Ada yang dinamakan kutu babi, ada yang dinamakan kutu gak babi. Jadi kutu gak babi kutu sing cilik-cilik ngono iki. Lek kutu babi itu sulit sekali untuk pengobatannya dan pembasmiannya. Domba yang terhindar dari kutu dan cacing insya Allah akan mudah untuk gemuk, meskipun pakannya ya disetel kalem, mungkin pakai formulasi 20% sentrat, 80% hijauan atau 80% serat, insya Allah tetap bisa gemuk. Terus untuk pembasmian parasit, penanggulangan parasit berupa kutu tadi ya, tentu kalau di domba ini dimandikan dan dicukur secara rutin. Mungkin tak cukur secara rutin, teman-teman, agar terhindar dari kutu.
Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jenengan-jenengan semua bisa beradu nasib di kolom komentar. Mas, wedhusku kayak gini. Mas, wedhusku pernah cacingan, Mas, aku pernah duwe wedhus sing angel lemune dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.